Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 6 judul materi pada mata kuliah guna untuk menuntaskan tugas ujian tengah semester. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu qawaid fikih. Dasar-dasar atau fondasi bagi fikih. Qawaid fikih atau kaidah-kaidah fikih terdiri dari kaidah umum dan kaidah khusus. Perbedaan serta hubungannya dengan fikih dan usul fikih. A. Fikih yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terinci. Usul fikih adalah ilmu yang mengkaji tentang dalil fikih atau kaidah dengan tujuan untuk mengetahui cara-cara penggunaannya. Manfaat mempelajari qawaid al-fiqhiyah. A. Lebih mudah menetapkan hukum Islam dari masalah yang dihadapi, lebih bijaksana dalam menerapkan materi hukum dalam waktu, tempat, keadaan, dan adat yang berbeda. C. Mempermudah menguasai materi hukum. Yang kedua, atau dari kelompok 2, al-umuru bima khosidiha. Suatu perbuatan seseorang atau secara lisan maupun tingkah laku yang dikenai hukum syara sesuai dengan maksud atau tujuan dari perbuatan tersebut. Sebab-sebab syariatkan niat atau makosid adalah untuk membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Selain itu juga mengurutkan tingkatan ibadah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Dari kelompok 3, al-yakinu layu zalu bi al-sya. Al-yakin adalah sesuatu yang menetap, kepercayaan yang pasti, teguh, dan sesuai dengan kenyataan. Bisa juga dimaknai sebagai ilmu sesuatu yang dapat menjauhkan keraguan dan sesuatu yang nyata. Jadi yakin merupakan kebalikan dari syak, dan syak lawannya yakin. Al-syak adalah keraguan antara dua masalah atau peristiwa yang berlawanan tanpa mengunggulkan salah satu. Menurut Ali Ahmad An-Nadwi mendefinisikan al-syak sebagai suatu pertentangan antara kepastian dengan ketidakpastian tentang kebenaran dan kesalahan dengan kekuatan yang sama, dalam arti tidak bisa ditarjikan salah satunya. 4. Atau dari kelompok 4, al-masyahah tajilibu tasir adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya apabila ada sebab-sebab kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf subjek hukum, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Pengaplikasian kaidah ini sangat berperan penting dalam mengatur logika berpikir untuk menemukan hukum suatu masalah. Oleh sebab itu, kaidah ini disepakati oleh seluruh ulama mazhab yang pengaplikasiannya sebagai analogi dalam menyimpulkan dan menemukan hukum ketika berijtihad. Al-masyahah yang dimaksud di sini yaitu kemudahan yang mengabaikan tuntutan hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT karena adanya uzur. 5. Kelompok 5, kaidah al-dararu yuzalu, kemudaratan harus dihilangkan. Kaidah ini memerintahkan untuk menghilangkan kemudaratan. Bila digeneralkan, semua wujud kemudaratan baik kecil atau besar mesti dihilangkan. Sumber kaidah al-dararu yuzalu: A. Al-Quran, B. Hadis. Cabang al-dararu yuzalu: A. Darar, B. Hajat, C. Manfaat, D. Zina, E. Fudhul. 6. Kelompok 6, kaidah al-adatu muhakkamah. Al-adatu sebagai pengulangan sesuatu dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Dia melekat dan diterima dalam benak orang-orang dalam pengertian dan substansi yang sama. Terdapat istilah lain dari al-ada, yaitu al-uraf, yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.